Bertemu kembali di mata kuliah Manajemen Keuangan. Kita memasuki pertemuan keempat ya. Ini akan lebih masuk ke dalam bagaimana kita menganalisa dari laporan keuangan. Seperti yang kalian tahu, laporan keuangan itu adalah alat bantu ya, terutamanya seorang manajer keuangan apabila ia ingin menganalisa sesuatu yang ada di dalam laporan keuangan tersebut. Di berbagai macam perusahaan, setiap perusahaan ya, baik itu perusahaan terbuka ataupun perusahaan umum, ya itu harus memiliki yang namanya laporan keuangan. Bagi anak-anak yang biasa di mata kuliah akuntansi itu terbiasa dengan yang namanya neraca, rugi laba, dan laporan cash flow atau arus kas. Ya. Saya akan lebih menjelaskan lagi ya mengenai analisis laporan keuangan. Ya, sebelumnya akan saya share materi dari ya. Jadi seperti yang kalian pelajari ya di beberapa semester sebelumnya, mungkin kalian pernah mendapatkan mata kuliah akuntansi dasar ya atau pengantar akuntansi ya. Di situ kalian akan mengenal yang namanya laporan keuangan. Nah, di sini adalah apa yang dimaksud dengan laporan keuangan ya. Itu adalah catatan informasi suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Ya, jadi kalau kalian melihat suatu laporan keuangan, entah itu di surat kabar ataupun di majalah ya ataupun di televisi ya, laporan keuangan suatu perusahaan yang disajikan, itu kalian akan melihat gambaran bagaimana suatu perusahaan itu di dalamnya. Ya, di situ kalian akan melihat kinerja sesuatu perusahaan itu dengan cara membaca laporan yang ada di laporan keuangan tersebut. Ya. Nah, laporan keuangan ini akan dibuat dalam satu periode. Ya, biasanya adalah dalam periodenya adalah 1 tahun ya. Dan itu mulai dari Januari sampai Desember. Dan ada juga laporan keuangan yang dibuat secara kuartalan ataupun secara tengah tahunan atau half year ya, dan ataupun secara tahunan atau yearly. Nah, ini adalah periode tergantung bagaimana perusahaan akan menganalisa dari laporan keuangan tersebut. Ya. Biasanya kalau di beberapa perusahaan asing yang pernah saya bekerja, itu mereka akan melakukan analisanya secara kuartalan atau quarterly. Ya. Misalnya periode kuartal pertama Januari sampai Maret, kemudian kuartal kedua April sampai Juni, ya, dan seterusnya kuartal ketiga dan keempat. Nah, dari kuartalan itulah akan didapatkan suatu pengambilan keputusan terhadap hasil-hasil yang sudah dicapai perusahaan itu selama mereka melakukan usahanya. Nah, ini yang saya jelaskan tadi ya, laporan keuangan itu terdiri dari neraca ya atau balance sheet dalam bahasa Inggrisnya, kemudian ada laporan laba rugi atau income statement, kemudian ada laporan posisi keuangan yang dapat disajikan berupa laporan arus kas atau kita kenal dengan namanya cash flow. Nah, apa yang disebut dengan neraca ya, neraca itu nanti menggambarkan bagaimana kekayaan suatu perusahaan ya, bagaimana asetnya, bagaimana hutangnya, bagaimana piutangnya, modalnya seperti apa ya. Nah, di situ benar-benar digambarkan posisi keuangan suatu perusahaan dalam periode tersebut ya. Nah, sedangkan yang disebut dengan laporan laba rugi atau income statement itu menggambarkan bagaimana perusahaan itu melakukan aktivitasnya selama periode tersebut. Apakah menghasilkan keuntungan ataukah kerugian. Ya, di situ akan kelihatan omsetnya, di situ kelihatan biaya-biaya yang ada, yang terjadi. Ya. Kemudian juga akan bisa kita lihat bagaimana pergerakan keuntungan ataupun kerugiannya dalam setahun ataupun dalam kuartalan ya, ataupun per bulanan atau monthly. Nah, di situ jelas kelihatan aktivitas perusahaannya. Nah, dan yang ketiga atau laporan cash flow itu biasanya adalah menggambarkan bagaimana posisi uang kas dari suatu perusahaan. Uang kas tersebut apakah defisit ataukah minus, dari mana uang kas itu berasal, ya. Ada yang namanya aktivitas dari operasi ya, atau ada yang aktivitas dari kegiatan-kegiatan perusahaan ya, apakah dari penarikan piutang dia ataukah pembayaran hutangnya, pembelian fixed asetnya, aktiva tetapnya. Nah, di situ digambarkan di cash flow tersebut ya. Nah, analisis laporan keuangan ini di sini diperlukan ya karena dia ingin mengevaluasi posisi keuangan
dan kinerja perusahaan dengan menggunakan laporan keuangan. Jadi di sini akan kita lihat bagaimana kita melihat suatu neraca, kemudian rugi laba, dari situ akan kita bahas ya apa yang terjadi dengan neraca dan rugi laba tersebut. Nah, di sini fungsi dari analisa tersebut ya. Jadi yang pertama tujuannya yaitu membantu menilai posisi dan kinerja keuangan ya. Terus yang kedua, membandingkan posisi dan kinerja keuangan perusahaan dengan posisi dan kinerja keuangan perusahaan yang bersangkutan di masa lalu ya, perusahaan lain dan industri. Jadi fungsinya nanti adalah dia melihat bagaimana posisi keuangan tersebut pada tahun sebelumnya, kemudian dibandingkan juga dengan industri perusahaan tersebut yang sama ya, dan juga kita lihat bagaimana perbandingannya ya, apakah antara masa lalu ya, mungkin setahun 2 tahun sebelumnya ya, itu lebih baik ataukah lebih buruk dari keadaan yang sekarang ini. Nah, itu tujuannya di sini. Nah, dan yang ketiga adalah membantu pemakai laporan keuangan dalam mengambil keputusan ya. Tentunya seorang manajer keuangan itu nanti harus membantu bosnya ya, apakah itu GM-nya ataukah direkturnya ya, nanti dia harus memberikan input kepada GM atau direktur tersebut bagaimana keadaan perusahaan saat ini. Nah, itulah fungsi dia sebagai seorang manajer keuangan. Dia harus memberikan input, masukan ya, sehingga si pengambil keputusan dalam hal ini adalah GM atau General Manager ataupun Direktur, dia akan mendapatkan keputusan yang benar untuk langkah-langkah selanjutnya. Nah, ini yang kita maksud dengan fungsi dari analisis laporan keuangan tersebut ya. Nah, ada juga tujuan dari analisa laporan keuangan ini pihak-pihak lain ya. Biasanya di sini adalah kreditur ya. Kenapa kreditur? Kreditur adalah orang yang memberikan pinjaman ya, memberikan pinjaman kepada kita ya, dan di sini kreditur pasti meminta laporan keuangan dari orang yang diberikan pinjaman ya. Kenapa? Karena dia ingin mengetahui kemampuan si peminjam untuk membayar bunga dan pokok ya. Mungkin kalian kalau pernah ya mendapatkan pinjaman ya, dari entah dari bank ataupun dari lembaga keuangan bukan bank ya, banyak ya, bisa dari leasing, bisa dari pegadaian ya. Nah, mereka biasanya akan meminta laporan keuangan dari si peminjam tersebut ya. Mereka ingin tahu apakah si peminjam nanti akan bisa membayar atau tidak, baik bunga ataupun pokoknya. Nah, ini salah satu fungsi ya dari analisa. Nah, nanti kan kalau dari situ nanti akan lihat si analis kreditnya, dia bisa melihat apa dasar dia meminjam ya, karena nanti dia lihat di laporan keuangan tersebut, wah ini dia sudah ada pinjaman banyak, kenapa dia meminjam lagi. Nah, di sini kan nanti bisa jadi tidak ada approval nanti dari analis kreditnya, karena dia memiliki pinjaman yang ada sebelumnya dan belum dilunasi, dia sudah mau melakukan pinjaman lagi. Nah, ini takutnya nanti terjadi di mana pada saat dia sudah mendapatkan pinjaman, kemudian dia harus membayar cicilan pinjaman itu, dia tidak mampu. Nah, ini salah satu yang membuat analis kredit itu kadang-kadang tidak melakukan persetujuan terhadap si peminjam yang akan meminjam. Ya. Nah, biasanya kalau untuk struktur perusahaan ya itu lebih sulit lagi ya, karena biasanya kalau perusahaan yang meminjam dia akan sangat detail untuk menganalisanya bank, terutama bank ya. Kenapa? Karena dia bank akan melihat apakah perusahaan tersebut nanti akan bisa membayar atau tidak hutangnya nanti ya. Karena biasanya pinjaman untuk perusahaan itu biasa agak besar ya nilainya, dan itu juga memiliki bunga yang lumayan juga tinggi. Nah, di sini harus benar-benar diperhatikan ya, karena kalau misalnya perusahaan tersebut memiliki hutang sebelumnya yang sudah jatuh tempo dan belum dibayar, kemudian dia melakukan pinjaman kembali, tentu seorang analis kredit tidak akan memberikan persetujuan terhadap itu, karena bisa jadi terjadi gagal bayar ke depannya. Nah, di sini juga akan dilihat likuiditas perusahaannya. Ya, apa yang dimaksud dengan likuiditas, yaitu bagaimana kemampuan perusahaan untuk membayar. Ya, dilihat cash flow-nya. Apakah perusahaan itu ada cash flow atau tidak untuk membayar nanti apabila ada tagihan atau cicilan ya. Karena kalau dia tidak memiliki sumber untuk membayar hutang, nanti dikhawatirkan akan terjadi yang namanya kredit macet ya, karena dia tidak mampu untuk melakukan pembayaran. Dan juga nanti akan dilihat modal dari perusahaan tersebut, modal kerja ya. Jadi bagaimana perusahaan menghasilkan cash flow dari operasi. Nah, ini semua
adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan dilakukan oleh analis kredit ya apabila kita akan melakukan pinjaman. Selain itu ada lain yang orang lain ya atau pihak eksternal yang menggunakan laporan keuangan. Nah, itu adalah yang disebut dengan investor. Investor tentunya kalian tahu adalah orang yang menginvestasikan uangnya ya. Misalnya dia ingin melakukan investasi di suatu perusahaan ya. Kemudian dia akan melihat dulu laporan keuangan di perusahaan tersebut. Karena kalau dia tidak melakukan itu, nanti tentu dia akan khawatir apakah uangnya nanti akan balik atau tidak, modal yang sudah tanam akan kembali atau tidak. Nah, di sini pentingnya si investor tadi mengestimasi ya apa yang akan terjadi di perusahaan tersebut. Ya, biasanya dia akan melihat dari laba perusahaan itu yang akan datang. Ya, dia akan melihat harga sahamnya nanti bagaimana, apakah akan naik ataukah akan turun. Karena disitulah dia nanti akan mendapatkan keuntungan. Ya. Nah, juga seorang analis investasi itu nanti akan bertanya, ya, misalnya bagaimana kinerja perusahaan, bagaimana ekspektasinya yang akan datang. Apakah perusahaan itu ke depannya nanti akan bangkrut ataukah tidak? Nah, di situ dia akan melihat ya dari performance dari perusahaan tersebut. Ya, dia berharap setahun 2 tahun ke depan perusahaan ini akan mendatangkan profit, keuntungan yang besar, ya, omset yang tinggi. Ya, itu semua adalah analisa yang dilakukan oleh investasi tadi. Ya. Nah, juga dilihat dari bagaimana pertumbuhan dan kestabilan profit dari perusahaan tersebut. Labanya ya, kalau makin lama pertumbuhan labanya makin tinggi berarti perusahaan ini adalah perusahaan yang sangat profitable dan ini menguntungkan bagi investor untuk menanamkan modalnya di situ. Nah, ini ya yang kadang-kadang diperhatikan oleh seorang investor apabila dia akan melakukan penanaman modal. Nah, sekarang bagi manajemen bagaimana? Ya, manajemen adalah orang yang melakukan aktivitas di perusahaan tersebut ya. Nah, tentunya di sini yang perlu kalian ketahui adalah manajemen ini adalah bagaimana dia melakukan pengendalian terhadap perusahaan ya. Nah, biasanya adalah dewan direksi ya, dewan manajer ya, atau GM di sini. Nah, mereka yang akan mengetahui seberapa baik kinerja perusahaan ya. Jadi nanti laporan keuangan nanti kalau misalnya sudah disajikan, nanti dia akan melihat ya apakah perusahaan yang sudah dia jalankan ini oke atau tidak ya, dari sisi cash flow-nya bagaimana, dari sisi piutangnya, dari sisi hutangnya ya, kemudian bagaimana dia bisa meningkatkan modalnya. Nah, ini yang biasanya manajemen ingin ketahui dari laporan keuangan ya. Juga dia ingin melihat bagaimana kekuatan dan kelemahan posisi keuangan perusahaan tersebut ya. Apakah perusahaan ini strongly bisa ke depannya makin maju ataukah ke depannya dia akan lemah. Ya, nah ini akan kelihatan dari analisa laporan keuangan. Termasuk perubahan-perubahan apa yang harus diambil untuk memperbaiki kinerja pada masa datang. Ya, karena laporan keuangan itu bisa memprediksi ya beberapa tahun ke depan apa yang akan terjadi dan apa yang akan bisa dilakukan untuk memperbaiki tersebut. Nah, di sini laporan keuangan memberikan pandangan ya yang mendalam tentang status perusahaan saat ini ya. Terus kemudian bagaimana mengembangkan kebijakan dan strategi yang akan datang. Nah, ini penting bagi seorang manajemen ya untuk pengambilan keputusan. Nah, ada beberapa kelompok analisis ya. Jadi nanti sebelum saya masuk ke hitung-hitungan ya, saya akan memberikan dulu gambaran ya bagaimana kita menganalisa laporan keuangan ya. Dia ada 4 kelompok untuk analisis laporan keuangan ya. Yang pertama itu adalah analisis rasio keuangan. Nah, ini akan banyak rumus-rumus nanti yang akan kalian pelajari ya dengan analisis rasio ya. Jadi analisis ini biasanya membandingkan ya antara rasio keuangan tersebut ya, entah dia perbandingan internal maupun dengan perbandingan eksternal. Untuk lebih jelasnya nanti akan masuk ke contoh soal ya. Dan kalian nanti akan lebih detail ya. Biasanya kalau ada kasus ataupun ada benar-benar kejadian ya dari laporan keuangan itu nanti kalian akan lebih paham maksud daripada teori ini. Nah, ada lagi yang kedua analisis tren ya. Jadi di sini dia akan melihat tren ya, biasanya tren penjualan atau sales dalam suatu perusahaan, revenue, pendapatan ya. Kalau misalnya pendapatan di tahun ini meningkat, kemudian di tahun kemarin meningkat ya. Nah, itu biasanya
perkembangannya bagus ya. Di sini lihat akan kelihatan naik turunnya komponen ya dalam laporan keuangan. Itu yang disebut dengan analisis tren. Yang ketiga itu namanya analisis common size. Ya, jadi dia di sini menghitung persentase unsur-unsur dalam neraca ya ke total aset dan unsur-unsur dalam rugi laba ke total pendapatan. Jadi percentage dari akun-akun yang ada di neraca ya, misalnya kita ambil persentase hutang ya dibanding dengan total aset berapa ya. Kemudian kalau kita lihat dari laporan rugi laba, kita lihat bagaimana biaya ini terhadap pendapatan perusahaan berapa. Nah, ini biasanya percentage di sini ya, common sense namanya. Nah, ada yang namanya analisis indeks ya. Jadi dia menghitung persentase unsur dalam laporan keuangan ya ke laporan keuangan tahun dasar. Jadi harus ada base-nya dulu laporan keuangan yang akan jadi patokan ya, itu yang dijadikan dasarnya untuk perhitungan ke laporan keuangan yang tahun-tahun sebelumnya. Ya misalnya kita ambil contoh tahun 2010 misalnya, laporan keuangan itu yang paling baik yang untuk dijadikan perbandingan. Nah, apabila kita ingin melihat tahun 2015, ya mungkin 15 sudah terjadi. Nah, kita lihat bagaimana perbandingannya antara tahun 2015 dengan tahun 2010 yang menjadi patokan tadi. Nah, ini yang disebut dengan analisis indeks. Nah, kita masuk ke analisis rasio keuangan ya. Jadi ini analisis ini biasanya paling banyak dipakai ya, dan ini paling sering digunakan ya karena dia lebih mudah untuk melakukan perhitungannya karena menggunakan angka-angka. Nah, di sini kalau untuk analisis rasio ya itu ada namanya rasio solvabilitas ya, ada namanya rasio aktivitas, ada namanya rasio leverage keuangan atau financial leverage, ada namanya rasio profitability atau profitabilitas ya. Nah, di sini gunanya rasio ini masing-masing ya nanti akan saya jelaskan melalui perhitungan ya, karena kalau kita melihat dari teori mungkin kelihatannya akan sulit ya untuk melihatnya apa beda masing-masing ini. Nah, nanti dengan adanya rasio tadi ya kesehatan perusahaan bisa dilihat ya. Oke, saya langsung masuk ke hitungannya saja sebentar. Nah, ini saya masuk contoh ya, namanya Cyber Dragon Corporation. Saya ambil gambaran di sini yang dalam bahasa Inggris ya. Ya, karena dolar biasanya lebih kecil angkanya. Ini perusahaannya namanya Cyber Dragon. Nah, ini adalah balance sheet-nya ya, dalam US dollar ya. Ini kita ambil ribuan ya di sini ya. Balance sheet neracanya dia ya. Ini adalah asetnya ya. Kekayaan perusahaan ya, tentunya kalian sudah tahu ya di dalam neraca apa aja isinya ya. Ada aset, ada liability. Nah, ini adalah hutang dan modal. Posisi kiri aset, posisi kanan adalah liability ya. Ini saya ambil dalam bahasa Inggris supaya lebih ini ya. Ini cash nilainya sekian, ada 2540, marketable securities 1800, account receivable 18320 ya. Ini account receivable piutang, ini marketable securities ini adalah surat berharga. Ingat minggu lalu sudah kita pelajari ya. Inventory ya 27530 ini adalah persediaan barang dagang, dan total current asset aktiva lancar adalah 50190. Nah, ini aktiva tetapnya plant and equipment 43100 less accumulation depreciation dikurangi depresiasi penyusutan ya 11400. Jadi bersihnya aktiva tetapnya adalah 31700. Nah, total aset ya antara penjumlahan dari current asset dan fixed asset ya, atau kita sebut dengan aktiva lancar ditambah dengan aktiva tetap, totalnya adalah 81890 ya. Nah, kita lihat posisi liability ya. Ini bagian hutang dan modalnya. Account payable 9721 ini adalah hutang dagang. Notes payable ya 8500 ini adalah utang surat berharga. Accrued tax payable ini adalah pajak utang pajak ya 3200. Other current liabilities utang lain-lain ya. Nah, ini total hutangnya, total current liabilities 25523. Ini total hutang lancarnya. Nah, ini ada long term debt, ini bonds, ini obligasi. Minggu lalu sudah kita pelajari bagaimana hutang jangka panjang ya. Nilainya adalah 22.000. Berarti total hutangnya ya hutang saat ini ditambah hutang jangka panjang adalah 47523. Nah, common stock
ya ini adalah modal perusahaan ya, saham ya 13.000 nilainya. Nah, paid in capital ini modal disetor dalam bahasa Indonesia nya 10.000. Kemudian return earning ini laba ditahan 11.367. Jadi total stockholders equity ini total saham, total modal perusahaan adalah 34.367. Nah, total hutang dan dengan total equity tadi ini adalah 81.890 ya. Nah, ini jumlahnya harus balance ya antara aset dan hutang ya. Nah, ini adalah neraca ya. Harus kalian pahami dulu ya. Apabila kalian masih belum mengerti yang namanya neraca, silakan kembali ke mata kuliah pengantar akuntansi atau dasar-dasar akuntansi. Tentunya pasti kalian sudah mendapatkannya. Nah, ini adalah laporan rugi laba, Cyber Dragon's income statement ya. Ini penjualan ya, kredit ya. Posisinya adalah 112.760 ya. Cost of goods sold ini harga pokok penjualan 85.300, gross profit inilah adalah laba kotor 27.460, dikurangi dengan operating expense biaya-biaya ya di sini ya. Ada biaya penjualan, ada biaya general and administrative ya, biaya administrasi, dan totalnya biaya-biayanya adalah 15.940. Berarti di sini earning before interest and tax ini adalah pendapatan sebelum pajak ya dan bunga. Berarti ini 27.460 dikurang 15.940 jadi 11.520. Nah, ini adalah interest charge ya, ini bunga ya. Jadi bunganya untuk yang ada di bank notes tadi ya. Ini adalah di deposito biasanya di surat-surat berharga ya, bond. Sekian jumlahnya. Nah, setelah dikurangi bunga berarti dia pendapatan setelah dikurangi bunga 8360 ya, 11.520 dikurang 3160. Nah, setelah itu dihitunglah pajaknya. Di sini pajaknya diasumsikan 40%. Berarti dikalikan 8360, 3344. Nah, berarti net income atau laba bersih ya, berarti jumlahnya 5016. Nah, ini adalah rugi laba ya. Ingat tadi yang saya jelaskan di awal, neraca menggambarkan kekayaan perusahaan, kalau rugi laba menggambarkan bagaimana posisi perusahaan itu di dalam periode tersebut, apakah untung atau rugi. Nah, di sini kita lihat untung ya. Perusahaannya untung sebesar 5016 ya. Nah, sekarang kita masuk ke analisanya. Nah, ini informasi-informasi tambahannya ya. Nah, di sini ada dividend paid on common stock ya, artinya ada pembayaran dividen ya. Dividen itu adalah pembayaran ke pemegang saham 2.800. Kemudian earning return in the firm, ini pendapatan ditahan perusahaan 2216. Share outstanding, saham yang beredar 1.300. Market price, ini harga sahamnya 20 per lembarnya. Kemudian book value per share, nilai buku 26.44. Earning per share berarti 3,86. Ini adalah informasi-informasi yang nanti akan terpakai untuk kita menghitung analisa ya. Nah, ini dividen per share-nya 2,15. Oke, kita langsung masuk ke rasio likuiditas. Apa itu rasio likuiditas? Ya. Rasio likuiditas itu ingin melihat perusahaan ini memiliki aset yang bisa dijadikan duit atau tidak. Ya, jadi kalau misalnya kita punya perusahaan, ya kita ingin melihat likuiditas perusahaan itu. Dalam arti dia memiliki uang kas atau tidak. Ya, ada nggak aset dia yang bisa langsung dikonvert menjadi uang cash? Ya, semakin banyak aset yang bisa diubah menjadi cash, berarti perusahaan semakin liquid. Nah, ini kita akan bahas gimana cara menghitungnya. Ya. Nah, jadi bagaimana Cyber Dragon sekarang rasio? Ya, rasionya di mana? Nah, di sini 5190 dibagi 25,523. Ini dari mana? 5190 ini adalah current asset. Berarti ini adalah aset lancar perusahaan 5190. Terus yang 25523 ini adalah hutang lancar perusahaan 25523. Nah, berarti current rasionya adalah 1,97 ya. Oke, nah jika rata-rata current rasio untuk industri ya, misalnya di Cyber Dragon tadi ini industri yang lain, perusahaan yang lain itu rata-rata 2,4. Nah, ini di bawahnya current rasionya. Berarti bagus atau tidak? 1,97 di bawah 2,4. Berarti dia current rasionya jelek. Ya, artinya dia kemampuan dia untuk menjadikan aset-aset dia menjadi uang cash itu di bawah di rata-rata industri yang lain ya. Itu bisa kalian ini jawab, mengerti current rasio dari mana angkanya 5190. Saya kembalikan ke yang awal tadi ya, 5190 dari
Ini kalian lihat nih, total current asset 50,190. Kemudian dibagi dengan total liability, ya. Nah, total current liability kita ambilnya current-nya ya, yang lancar-lancarnya aja. Nah, di 25,523. Berarti ini dibagi ini. Itu cara menganalisanya ya. 50,190 dibagi 25,523. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang ada lagi namanya acid test ratio. Ini adalah ingin melihat bagaimana rasio perusahaan itu menjadikan uang cash dan persediaan barang dagang dia menjadi uang cash. Nah, di sini kita lihat ya. 50,190 dikurangi 27,530 ya, dibagi 25,523. Nah, ini apa nih 27,530? Nah, ini adalah persediaan barang dagang. Jadi dikeluarkan 27,530. Kalau 25,523 ini adalah utang lancar dia, sama kayak yang tadi ya, yang awal. Nah, saya lihat nih. Kita lihat saya kembalikan ke yang tadi. Nah, ini dikurangi ini ya. Jadi dari total current asset 50,190 dikurangi inventory persediaan 27,530. Nah, ini yang disebut dengan acid test. Jadi persediaan barang itu biasanya agak susah untuk dijual. Kenapa? Karena kan di situ ada barangnya, mungkin ada yang rusak, ada yang sudah expire, ataupun barang yang sudah terlalu lama ya disimpan di gudang ya. Jadi dia tidak bagus ya barangnya. Nah, itu juga mempengaruhi perusahaan itu untuk mendapatkan uang cash. Makanya di sini dikeluarkan. Nah, dengan dia dikeluarkan inventory, maka test rasionya itu makin lebih liquid karena persediaannya dikeluarkan dari sini. Jadi yang diambil hanyalah piutangnya ya, piutang dagangnya. Nah, berarti nanti ini dikurangi ini dibagi ini. Ya. Berapa tadi jumlahnya? Nah, ini jumlahnya 0,89. Bagaimana dengan rata-rata industri? Rata-rata industri 0,92. Berarti dia di bawahnya. Nah, kalau dia di bawahnya berarti dia secara industri rata-rata acid test ratio dia kurang baik ya. Kenapa? Karena masih kurang liquid. Artinya dia masih belum bisa mengkonvert ininya dia, harta dia ya, dengan dikurangi persediaannya ya. Nah, ini kita menghitung average collection period. Kita ingin melihat berapa hari perusahaan itu bisa mengkolek piutang dia. Ya, jadi dia bisa nagih ke customer itu dalam periode berapa lama. Nah, ini rumusnya adalah 18,320 dibagi 112,760 dibagi 365. Nah, ini 18,320 ya. Ini angka apa? Ya, kita coba lihat. Ya. Nah, ini berarti piutang dagang ya. Account receivable ya. 18,320 ya. Dibagi tadi, ingat dibagi berapa tadi? Ini agak 112,760 dibagi 365. 365 ini adalah hari dalam 1 tahun ya. Nah, ini 112,760 ini tadi dari angkanya dari penjualan ya, 112,760. Berarti piutang dibagi penjualan dibagi 365 hari ya. Itu rumusnya ya. Piutang penjualan dibagi 365 hari. Jadi nilainya adalah berapa? 59,3 hari. Berarti perusahaan itu bisa menarik uangnya dari customer itu selama 59 hari. Uang dia tertahan ya, karena ini penjualan secara kredit ya. Nah, bagaimana dengan industri yang lain? Industri yang lain malah lebih
cepat 47 hari. Ya, berarti di sini kita lihat, kita bisa analisa bahwa perusahaan ini agak lambat dia menarik uang dia dari customer dia. Ya, karena yang lain-lain 47 hari dia udah bisa dapat duit cepat, lebih cepat dari dia. Ya. Nah, ini yang disebut dengan average collection period. Ya. Nah, itu tadi rasio cash, ya, apa namanya cash ratio ya. Sekarang kita lihat operating efficiency ratio, rasio operasi. Ya. Jadi dia mengukur bagaimana efisiensinya si perusahaan, aset-aset perusahaan itu mendapatkan keuntungan. Ya. Jadi aset yang ada di perusahaan itu bisa nggak mengenerate profit, mengenerate laba. Nah, ini ada namanya operating income return on investment atau OIROI. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini nilainya adalah 14,07%. Nah, ini nanti bisa kalian lihat ya, dari mana angkanya 11.520, kemudian 81.890 ini apa, dari mana ya. Nah, bagaimana dengan industri lain yang lain ya? Industri yang lain lebih tinggi nilainya 15%. Nah, ini contoh bagaimana kita melakukan analisa. Nah, jadi di sini ROI-nya mencerminkan product pricing dan firm's ability to keep cost down. Jadi dengan adanya tingkat investasi itu mencerminkan bagaimana harga suatu produk dan kemampuan perusahaan itu untuk menjaga biayanya itu tetap rendah ya. Nah, ada lagi namanya operating profit margin ya. Di sini nilainya adalah 10,22% ya. Nah, ini dia yang industri yang lain rata-rata 12%. Berarti di sini profit dia itu kecil dibanding dengan industri sejenis ya. Nah, ini total asset turnover. Ini adalah menghitung bagaimana apa namanya aset dia itu bisa menghasilkan ya. Di sini nilainya adalah 1,3. Nah, sedangkan yang lain adalah 1,8 industri yang lain. Nah, ini saya kasih contoh ini ya. Saya masuk lagi ke yang ini ya, analisa rasio tadi ya, supaya kalian lebih paham ya. Nah, ini jadi kalau saya lihat ini kan ya, saya summary kan ya. Jadi ini namanya rasio solvabilitas ya, yang tadi yang awal. Ya, jadi ini adalah merupakan rasio ya yang menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. Jadi dia menghitung apakah perusahaan itu mampu nggak membayar hutang dia kalau misalnya terjadi sesuatu jangka pendek. Nah, jadi namanya tadi current ratio ya. Rumusnya adalah aset lancar dibagi utang lancar. Ini saya dalam bentuk bahasa Indonesia aja supaya lebih gampang. Kemudian quick ratio, ya ini quick ratio ini dia quick asset kita kurangkan dengan persediaan barang. Ya, jadi aset lancar dikurangi persediaan, baru dibagi utang lancar. Nah, itu yang disebut dengan rasio solvabilitas. Nah, tadi kalau kita lihat dari contoh-contoh tadi ya, bisa kalian lihat ya. Ini karena rasionya di sini 2,24 tahun 2020, 2010 1,7 ya. Berarti dia kalau kita baca di sini ya, kemampuan perusahaan menurun untuk membayar apa namanya hutang-hutang dia ya, dari 2,24 jadi 1,7. Secara industri pun dia lumayan tinggi pada tahun 2009 di atas 2, tapi di 2010 dia mulai lemah untuk membayar. Nah, kalau kita lihat quick ratio-nya sendiri ya, ini setelah dikurangi dengan persediaan ya, di 2009 ya 1,29, kemudian di 2010 0,96. Berarti dia melemah juga kemampuan dia untuk membayar ya, turun. Ya, padahal secara industri di sini 1,1. Ini masih lumayan tinggi di 2009. Tapi di 2010 dia udah mulai rendah di bawah industri yang lain, 1,1 ya. Oke. Nah, kalau ini adalah rasio aktivitas ya. Tadi udah saya kasih gambaran ya. Dia menghitung kemampuan perusahaan itu mengendalikan investasi di aset-asetnya ya. Ini ada namanya residual turnover. Jadi menghitung analisa umur piutang ya. Berapa hari piutang itu tadi bisa ditarik menjadi uang ya. Nah, ini rumusnya adalah pendapatan dibagi dengan piutang. Bahasa Indonesia lebih gampang. Nah, kalau inventory turnover ini bagaimana menghitung persediaan barang itu ya ada di dalam gudang, berapa lama persediaan itu berputar di dalam gudang, keluar masuknya berapa hari istilahnya di dalam gudang. Nah, ini rumusnya adalah harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan. Nah, sedangkan kalau yang disebut dengan asset turnover itu adalah bagaimana aset itu bisa menghasilkan
uang, ya bisa membuat turnover keuangan perusahaan itu meningkat atau tidak. Ini rumusnya adalah pendapatan dibagi dengan aset, ya. Itu disebut dengan rasio aktivitas, ya. Nah, jadi kalau kita terapkan di dalam soal dalam hitungan, ya kita bisa lihat nih receivable turnover-nya di tahun 2009 11 hari dia bisa menarik uang, ya, dari tagihan-tagihan dia, ya. Tapi di 2010 jadi 12 hari, jadi makin meningkat. Jadi agak lama dia mendapatkan uangnya, beda 1 hari dengan tahun sebelumnya. Nah, sedangkan industri lain dalam 10,5 hari dia sudah bisa dapatkan uang. Nah, berarti kita lihat di sini receivable TO-nya itu lebih kecil, ya, dibanding industri sejenis. Ya. Apalagi di setahun berikutnya dia makin melemah. Nah, ini yang harus diwaspadai, karena kalau dia makin melemah, berarti agak susah perusahaan ini nanti menjual barang dan juga mendapatkan keuangan atau cash, ya. Nah, kalau inventory turnover ini kita lihat bagaimana perputaran persediaan barang yang ada di gudang, ya. Jadi makin cepat, makin tinggi persediaannya keluar, yaitu berarti makin bagus. Ya, kita lihat di sini 2009 5,5, 2010 5,76. Berarti kita lihat di sini bahwa memang dia makin meningkat persediaannya, ya. Tapi kalau lihat di industri sejenis 6 nilainya, berarti ini masih di bawah. Artinya persediaan barang dia itu masih lambat perputaran geraknya. Dan begitu pula dengan aset turnover, ya. Di sini aset turnovernya 0,92, ya, kemudian di 2010 1,04. Nah, ini ada kenaikan nilai. Jadi asetnya kalau misalnya dijual dia lumayan bagus, ya. Tapi kalau di industri sejenis dia masih di bawah, karena industri sejenis 1,15. Itu cara menganalisa, ya. Nah, ini ada namanya rasio leverage keuangan atau financial leverage. Jadi ini rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan mengandalkan utang, ya. Jadi di sini kita melihat bagaimana utang itu bisa nggak meningkatkan kinerja dari perusahaan atau meleverage, ya, ya. Nah, di sini ada rumusnya, ya, debt to asset ratio, ya, utang dibagi dengan aset, ya. Ini adalah bagaimana kemampuan hutang dibandingkan dengan asetnya, ya. Rumusnya ini, ya. Kemudian debt to equity ratio itu ada juga disebut dengan utang dibagi dengan ekuitas. Ini ngelihat dari modalnya. Kalau yang tadi di atas dari asetnya. Nah, interest coverage, ya, ini melihat bagaimana bunga perusahaan itu secara ini dia bisa nggak menaikkan keuangan perusahaan, ya. Ini rumusnya adalah EBIT, ya, earning before interest and tax, ya, pendapatan sebelum pajak, ya, dan bunga, ya, itu dibagi dengan bunga. Nah, ya kalau kita lihat dari sisi ini, ya, keuangan, ya, kita analisa di sini, ya. Tahun 2009 dia 0,38, kemudian di 2010 0,4. Nah, berarti di sini makin meningkat ininya rasio hutangnya. Ya, ini agak khawatir kalau seperti ini, ya. Rasio hutang terhadap asetnya meningkat. Ya. Sedangkan secara industri memang lebih tinggi, ya, berarti masih di bawah di industri itu. Tapi utang terhadap modal, ya, di sini kita lihat 0,62 menjadi 0,66. Industri yang lain 0,7, ya, berarti masih di bawah industri, ya. Nah, kalau interest coverage, bagaimana bunga itu tadi bisa menutup, ya, di sini kita lihat 4,67 di 2010 4,97, makin meningkat, ya, bunganya, ya. Industri yang lain masih di bawah. Nah, ini bagaimana cara perhitungannya seperti itu. Nah, yang ketiga tuh namanya rasio profitabilitas, ya. Nah, ini yang rasio yang biasanya banyak dipakai untuk melihat bagaimana kemampuan perusahaan itu menghasilkan laba, ya. Nah, ada namanya net profit margin, ya, itu adalah laba bersih dibagi pendapatan. Kemudian ada gross profit margin, ya, ini EBIT, ya, earning before interest, jadi gross masih laba kotor dibagi pendapatan. Terus ada namanya ROA, return on asset, ya, bagaimana aset itu bisa mendapatkan laba, ya, ROA. Ini di sini laba bersih dibagi dengan aset, ya. Nah, kalau kita ini, nah ada juga nanti di sini namanya return on equity, ya. Jadi bagaimana pengembalian dari suatu modal, ya. Rumusnya adalah laba bersih dibagi ekuitas, kemudian ada dividen payout, dividen dibagi dengan laba bersih, ya. Dividen itu adalah keuntungan pemegang saham, ya. Retention ratio, ini laba ditahan dibagi dengan laba bersih. Nah, ini rumus-rumus ini bisa kalian praktekkan untuk mengukur perusahaan dari sisi rasio-rasio tadi, ya. Dan ini biasanya sering digunakan
oleh manajer keuangan untuk menganalisa bagaimana perusahaannya tersebut. Ya. Nah, tadi kita sudah masuk ke analisa rasio. Ya. Nah, ini yang disebut dengan analisa tren, ya, atau tren. Ya. Kita lihatnya dari laporan rugi laba. Ya. Jadi di sini ada dua periode, ya, ada tahun 2009, ada tahun 2010. Ini periodenya, periode penjualan, ya. Kita lihat di sini penjualan tahun 2009 90.000, kemudian di tahun 2010 114.000. Nah, berarti kan ada kenaikan dari 90 ke 114.000. Nah, ini kenaikannya bisa kita hitung menggunakan persentase, ya. Ya. Berapa kenaikannya dibagi dengan tahun di sebelumnya, ya. Nanti berapa persen kenaikannya. Nah, ini kita bisa lihat harga pokok penjualannya bagaimana, naik juga, ya. Laba kotornya juga naik, ya. Biaya-biaya kita lihat gaji dari 13.500 menjadi 15.000, ada kenaikan. Biaya bunga tetap, biaya asuransi naik, biaya iklan naik, biaya utilitas naik, biaya depresiasi naik, naik. Kemudian secara total ada kenaikan biaya, ya, dari 29.500 menjadi 35.000. Nah, laba sebelum pajak, ya, berarti laba kotor kita kurangi dengan biaya. Berarti jumlahnya adalah 5.500, ya. Kalau yang tahun 2010 7.000. Nah, ini berarti dia lumayan tinggi labanya. Nah, pajaknya, ya, 800, berarti laba bersih, ya, adalah 4.700. Kemudian di tahun 2010 laba bersih 5.750. Berarti ada kenaikan laba bersih. Ya, dengan adanya kenaikan penjualan berarti mendongkrak dari profit labanya. Ya. Jadi ini yang disebut dengan analisa tren. Ya. Nah, itu tadi rugi laba. Bagaimana dengan menganalisa untuk neraca? Hampir sama dengan yang tadi. Ya, kita tinggal masukkan periode tahun sebelumnya 2009-2010. Ya. Kemudian kita lihat analisa satu persatu dari akun-akunnya. Kas, bagaimana di sini ada kenaikan, investasi surat berharga ada kenaikan, piutang dagang dari 8.000 ke 9.500 naik juga, piutang wesel naik, persediaan naik, ya, total aset lancarnya naik juga, ya. Kemudian total aset tetapnya peralatan, mesin, kendaraan, ya, kita lihat di sini kecuali mesin, ya, tetap, ya, yang lain naik, bangunan juga tetap. Tanah tetap, nah, total asetnya tapi meningkat, ya. Nah, berarti secara ini total asetnya baik dia aset lancar maupun aset tetap, ya, ada kenaikan dari 98.000 menjadi 110.000, ya. Utang pajak naik, utang dagang naik, utang wesel naik. Nah, ini naik juga hutangnya dari 10.500 menjadi 16.750. Nah, utang bank, utang obligasi di sini tetap semuanya. Ini utang jangka panjang, ya. Modal saham tetap laba ditahan. Nah, ini kenaikannya 10.500 dari 16, ya. Kita bisa lihat dari angka ini dari mana? Ini dari laporan rugi laba sebelumnya. Nah, berarti di sini utang dan ekuitasnya ada kenaikan. Nah, ini yang disebut dengan analisa tren untuk neraca, ya. Nah, ada yang disebut dengan analisa common size atau analisa untuk rugi laba, ya. Nah, ini di sini dari percentage, ya. Jadi di sini penjualan kita harus sebagai pokoknya. Jadi dia kita anggap 100%. Nah, yang lain nanti akan mengikuti. Ya. Jadi harus ada satu base yang menjadikan untuk perhitungan dasar. Ya, yang lain nanti kita bisa menghitung berdasarkan persentase yang ada di atasnya. Ya, di sini kita baca, ya. Di 2009, 2010, ya. Ya. HPP di sini 61% dari total sales, 39% labanya, ya. Biaya-biaya ini kita lihat 15 paling tinggi adalah biaya gaji, ya. Ya, kemudian laba bersihnya 5%. Bagaimana tahun 2010? HPP 63, berarti lebih tinggi, ya, dari tahun sebelumnya. Laba kotornya penurunan 37%, sedangkan sebelumnya 39. Biaya-biaya mana yang turun? Nah, ini kita lihat biaya gaji turun dari 15 menjadi 13. Bunga pun turun 1%. Nah, iklan naik dari 5 ke 6%. Depresiasi turun. Total biaya dari 33 menjadi 31%, turun, ya, turun 2%. Laba sebelum pajaknya 61 dan laba bersihnya 5%. Nah, berarti secara analisa laba bersih perusahaan itu sebenarnya tetap, ya. Walaupun biaya-biayanya tadi ada penurunan. Tapi
kalau kita lihat secara perbandingan ya antara tahun 2009 dan 2010, bahwa terlihat bahwa di sini laba perusahaan itu mengalami tetap, jadi tidak ada fluktuasi di situ. Itu yang disebut dengan analisa konsensus. Nah, sama dengan yang tadi rugi laba, ini adalah neraca ya. Di sini kalau kita lihat neraca, kita akan bisa lihat ya. Yang jadi patokan di sini adalah asetnya ya, karena dengan ini 100% semua. Jadi kita harus lihat perbandingannya dari sisi aset. Kita lihat kas 3 sama 1189. Piutang naik 1%. Piutang wesel tetap, persediaan naik 1%. Nah, berarti aktiva lancar dia ada kenaikan 2%. Ya, berarti naiknya dari piutang dagang sama persediaan ya. Peralatan ini kita lihat aktiva tetap dia naik 3%, mesin ya turun 1%, kendaraan ada kenaikan 2%, bangunan turun, tanah turun. Di sini ada penurunan 2% dari 76 ke 74 ya. Bagaimana dengan hutang? Hutang tetap ya 1% ini. Nah, ini hutang dagang naik 12%. Hutang wesel tetap. Nah, berarti di sini hutang ada kenaikan 4%. Bagaimana dengan hutang bank dan obligasi? Turun 1%, ini turun juga. Ada penurunan ya 3%. Modal saham di sini ada penurunan dari 2009 51 menjadi 45, laba ditahan dari 11 menjadi 15. Ini juga ada kenaikan. Nah, ini analisa untuk neraca. Nah, ini nanti akan kalian gunakan kalau kalian biasanya membuat laporan tugas akhir ataupun skripsi ya, biasanya suka melakukan analisa tersebut. Nah, ini analisis indeks ya. Analisis indeks itu tadi kita harus melakukan base-nya. Misalnya di sini tahun 2009 ini kita sebagai base-nya, dasar untuk melakukan analisa. Jadi di sini nilainya 100% semua. Nah, berarti di 2010 kita bisa melihat bagaimana pertumbuhannya ya. Ini kita lihat penjualan 127 naik ya. Harga pokok 131 naik. Karena base-nya 100, jadi berarti ada kenaikan 27%. Yang ini ada kenaikan 31%. Ini naik gaji, ini tetap nih biaya bunga. Ini asuransi 2 kali lipat naiknya dari 200%. Iklan naik. Ya. Utilitas naik, depresiasi naik. Laba naik, pajak naik. Berarti ini naik semua ya. Berarti dari sini kita lihat indeksnya bahwa kenaikan secara percentage untuk rugi laba dari perusahaan tersebut ya. Nah, itu 4 analisis yang kita iniin ya. Nah, neraca pun sama seperti itu. Tahun sebelumnya kita 100% kan. Nah, baru nanti di tahun berikutnya bisa kita lihat bagaimana perkembangannya. Di sini bisa kalian baca ya. Ada kenaikan-kenaikan semua. Oke. Nah, saya masuk ke materi summary ya, ke summary yang dari BSI ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, jadi analisa laporan keuangan ya adalah kegiatan menganalisa laporan yang lahir dari suatu konsep dan sistem akuntansi keuangan. Dengan memahami sifat dan konsep akuntansi, maka akan lebih mengenal sifat dan konsep laporan keuangan, sehingga dapat menjaga kemungkinan salah tafsir terhadap informasi yang diberikan melalui laporan keuangan, sehingga kesimpulan yang didapat akan lebih akurat. Jadi itu pengertiannya ya. Jadi arti pentingnya ya adalah memperoleh gambaran perkembangan keuangan suatu perusahaan ya. Jadi di sini adalah analisa rasio merupakan dasar menilai dan menganalisa prestasi operasi perusahaan, juga untuk kerangka kerja perencanaan dan pengendalian keuangan. Nah, ini tadi manfaat-manfaatnya ya bagi manajemen, bagi investor, bagi manajer kredit ya. Dan nggak usah saya jelaskan lagi ya. Nah, jadi manfaatnya apa ya? Jadi untuk alat menilai kinerja, prestasi perusahaan, manfaat untuk manajemen, untuk rujukan ya. Nah, ini rasio-rasionya ya yang tadi saya jelaskan ya. Ada rasio liquidity, ada rasio activity, ada rasio leverage, liabilitas, ada rasio profitability, rasio pertumbuhan, kemudian rasio penilaian, price earning ratio ya. Nah, ini
analisa rasio tadi ya, ini teorinya ya, membandingkan antara rasio-rasio sebelumnya dengan rasio-rasio yang sekarang ya. Ada present ratio, ada company ratio ya. Nah, ini likuiditas itu apa tadi ya, rasio likuiditas ya, yang tadi kita bahas ya. Jadi rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas perusahaan, jadi kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi, atau kemampuan suatu perusahaan untuk dapat menyediakan alat-alat likuid sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kewajiban finansialnya pada saat ditagih. Atau dengan kata lain, likuiditas adalah mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek tepat pada waktunya. Ya, itu ininya ya, definisinya likuiditas itu apa. Nah, ini ada current ratio ya. Rumusnya aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Kemudian ini bagaimana apa aja current aset ya, kas, surat berharga, piutang. Kemudian current liabilities, utang lancar apa aja, utang wesel, utang gaji. Ya. Nah, di sini ada menurut Bambang, suatu perusahaan harus mempertahankan nilai current rasionya sebesar 3:1. Jadi artinya tiap utang lancar sebesar 1 harus dijamin dengan aktiva sebesar 3. Nah, itu perusahaan yang sehat. Ya, jadi dari rasio yang kita hitung tadi, contohnya bisa kita lihat apakah di backup tidak ya utangnya dengan asetnya. Nah, ini contoh ya. Nah, ini nanti berdasarkan penjelasan saya dari awal, tolong kalian hitung ya current rasionya ya. Nanti akan kalian kerjakan di kolom diskusi ya, di kolom diskusi dari hasil perhitungan ini. Ini nomor 1 ya. Kemudian cash ratio ya. Nah, di sini juga ada soal ya. Tolong kalian hitung nomor 2 berapa cash ratio-nya ya. Rumusnya ini ya, cash ratio. Nah, ini adalah namanya acid test ratio atau quick test ratio. Ini yang dikurangi dengan persediaan ya, seperti contoh saya tadi. Ini ada soalnya juga di bawah ini ya. Ini kalian kerjakan nomor 3-nya ya. Nah, ini adalah solvabilitas ya. Solvabilitas ini adalah bagaimana perusahaan itu memenuhi kewajiban finansialnya pada saat perusahaan dilikuidasi atau dibubarkan, atau kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi segala kewajibannya, baik pendek maupun jangka panjang, solvable atau tidak. Nah, ini dia selain liquid, dia juga harus dinilai solvable-nya, kemampuan untuk membayar kalau dia dibubarkan. Nah, ini ada hal-hal 4 kemungkinan ya, ada yang liquid tapi insolvable, yang liquid dan solvable, atau yang solvable tapi liquid, ada yang insolvable dan illiquid. Nah, ini rumusnya ya. Ada total asset to debt ratio, jadi jumlah aktiva dibagi utang, kemudian net worth to debt ratio, modal sendiri dibagi utang. Ini ada soal, ini soal nomor 4 ya, ini juga harus kalian kerjakan ya. Kemudian ini rentabilitas ya, kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba ya. Ini ada rentabilitas ekonomi, ada rentabilitas modal sendiri. Nah, ini ada soalnya juga ya. Ini semua ada 6 soal. Nanti tolong kalian kerjakan di my best di bagian kolom diskusi ya, 6 soal ini. Saya rasa itu saja mengenai analisa laporan keuangan ya. Nanti setelah soal diskusi kalian kerjakan di situ, silakan kalian kerjakan soal latihan ya. Cukup jawabannya saja ya, pilihan berganda ya, latihan soal ini di bagian kolom soal latihan ya. Soalnya ada neraca rugi laba, kemudian nanti harus kalian jawab ya. Nah, ini hitungan juga ya. Ini juga nanti harus kalian kerjakan ya. Yang untuk hitungan ini di kolom diskusi ya. Nah, baru nanti yang untuk pilihan berganda di bawahnya. Ini seperti biasa kalian kerjakan di bagian soal latihan. Oke, saya rasa itu saja penjelasan dari saya hari ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang saya jelaskan. Kalau ada hal-hal yang menurut kalian silakan ditanyakan ya. Apakah bisa japri ataukah bisa melalui WA Group. Itu saja semuanya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa kalian cerna dan kalian pahami apa yang saya jelaskan hari ini. Ya, oke.